yang ke 13. Ya, 13. Ayat 4 sampai 13 dalam Roma pasal 10. Baik, mari arahkan perhatian kita pada firman Tuhan. Saya akan ajak kita membaca berbalasan. Saya ayat 4, kemudian ayat 5, jemaat, dan seterusnya seperti itu gantian sampai pada ayat 13. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu membawa Yesus naik dari antara orang mati. Tapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kita mesti berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dirobohkan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih, kita bersama sudah membaca firman Tuhan, ya. Tetap semangat, ya. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Keluarga yang dikasih oleh Tuhan, keluarga Waworun Tubalai bersama kita sebagai warga jemaat yang terhimpun di kolom 4, ya. Saya percaya bahwa kehadiran kita di sini, kita hidup karena sola fide. Apa itu sola fide? Karena iman kita kepada Allah. Iman yang Allah berikan kepada kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita tinggalkan kesibukan kita. Ya, walaupun ada masih ada ya sebagian dari kita yang mungkin di tengah-tengah kesibukan mereka, atau dengan kelalaian, atau mungkin dengan ya macam-macam halangan yang terjadi, kita tidak mau menjas, bukan? Ya, yang pokok kita tetap apa? Setia. Setialah, setia sampai mati. Nah, itu Oma semangat sekali di sini. Apalagi yang muda, Nah, luar biasa. Solati. Itu moto yang dimiliki oleh gereja-gereja reformasi, ya. Kita orang juga termasuk di dalamnya. Gereja reformasi yang Calvinis, yang berarti dalam kehidupan ini kita diselamatkan oleh Tuhan karena iman, bukan karena apa?
perbuatan baik kita, tetapi karena iman yang Dia berikan. Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu kita mengasihi Tuhan, ya. Tuhan yang sudah lebih dahulu memilih kita, sehingga kita merespon pilihan itu lewat persekutuan kita sebagai warga gereja. Itu sebagai warga gereja, jangan cuma terdaftar, itu. Jadi terdaftar juga di dalamnya sekaligus aktif dalam setiap aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik lingkup luas dalam kehidupan berjemaat kita GPI Getsemani Masa Palu, dan spesial lebih khusus lagi ketika ada di kolom tempat peribadahan kita, ya, karena iman itu, bukan karena nanti malu saya ditegur oleh majelis. Ya memang tugas majelis adalah menegur apabila kenapa tidak datang waktu ibadah itu, supaya ada tergerak juga. Kalau tidak ditanya nanti dikira tidak tahu toh. Seperti itu. Jangan juga nanti rasa apa kalau ditegur toh. Nah, ketika ada teguran, ya, teguran nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi gitu. Nah, karena itulah firman Tuhan pada kesempatan ini berkata-kata kebenaran karena iman. Dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Itu termasuk orang. Dikatakan tiap-tiap orang percaya, kan? Iya, bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi kita orang, ya, orang Sangir, orang Manado, orang Toraja, dan seterusnya, termasuk orang Bali juga ada di dalamnya, toh. Nah, apapun etnisnya, apapun sukunya. Nah, karena itu kehidupan kita adalah hidup melakukan, yaitu firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Cuma kita lakukan firman Tuhan, nah itu sangat besar, upahnya besar di surga. Ternyata lakukan firman Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan itu berarti dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita mau mengimani bahwa firman itu dekat. Ya, dekat, dikatakan dekat di mana? Ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itu dekat. Kalau di kolom 4 pernah ikuti kunjungan Bapak Jokowi yang datang ke Sulawesi Tengah. Dia bertanya begini, apa itu jauh di mata, dekat di hati? Wah, orang semangatnya orang mau menjawab itu. Ya, jadi di hati dekat itu bagaimana dalam kehidupan ini? Nah, ada yang tahu itu di kolom 4? Mudah-mudahan saya sudah merupakan juga sempat di kolom berapa ya? Kolomnya Pak Runi, Pak Made, kolom 5, kolomnya Pak Made, Pak Runi ya. Kolom berapa itu? 5. Iya. Ya nanti salah kaprah lagi ya. Itu apa? Yang dekat di hati. Kan secara anatomi tubuh yang memang itu adalah empedu. Nah itu dalam hidup kita ya, itu jauh di mata, gitu. Nah, coba pandang, jauh di mata. Tetapi ini hati di sini tahu, dekat di hati. Walaupun orang-orang itu kayak empedu, nah itu pahit sekali. Dekat, gitu. Jadi ada orang berpikir jauh di mata dekat di hati. Walaupun Pak Jokowi ada di Jakarta,
kami ada di Palu, dekat di hatinya kami. Bukan itu maksudnya. Ya? Tapi bagaimana hidup ini? Firman Tuhan itu apa? Dekat di mana? Di dalam hati. Ya, itu penting sekali dalam kehidupan kita. Ketika dalam kehidupan ini kita menjadi pembawa berita. Saya kira bukan cuma penatua diaken menjadi pembawa berita, bukan cuma pendeta. Makanya saya kalau diminta, pendeta ada ibadah syukur sana, pendeta yang bimbing, jangan. Nanti dikirain pendeta itu pendeta pengucapan syukur. Lihat saya di sini, walaupun di sini tidak pengucapan syukur, di sini saya layani. Tidak berpikir, ada di hotel sana. Tidak. Kenapa? Firman Tuhan itu dekat di hati. Yang dekat di hati itulah yang saya sampaikan. Bukan nanti yang di restoran kalau orang pengucapan syukur aja. Seperti itu. Saya bilang kalau memang jadwalnya ibu ya ibu dia kan jadwalnya bapak ya. Saya mendengar kalau saya hadir di sana. Seperti itu. Itulah maksud dari firman ini, menyatakan bahwa kebenaran karena iman yang kita terima melalui firman-Nya, sehingga selain sola fide ada sola scriptura. Sola scriptura ini dalam bahasa Latin artinya firman. Ya, sabda Allah, firman Tuhan, bukan firman nama orang. Kan ada firman nama orang, ya kan? Nah itu Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang saya kasih Tuhan. Kehidupan kita dipanggil supaya hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu yang senantiasa akan menuntun kehidupan, menuju pada kehidupan hidup dalam damai sejahtera. Ayo, siapa yang tidak mau hidup ketika hidup dalam damai sejahtera? Ada? Tidak ada yang tidak mau hidup dalam damai sejahtera. Semua mau hidup. Apalagi yang hadir kita, yang rajin-rajin ini, ya, yang baik hatinya, yang tidak sombong, yang rajin untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau selama ini agak alpa-alpa, ya pasti, oh ya firman Tuhan pendeta Sahrul beritakan, ya. Kenapa? Firman itu dekat, ya, dekat ada di dalam mulut, di dalam hatimu. Jadi jangan kita jadi lagi empedunya, tapi empedu selalu saja ada. Kalau tanpa empedu juga kan nggak lengkap, ya betul. Nggak lengkap itu dalam gereja juga seperti itu, tapi yang jangan seperti empedu ya. Jadi yang sobagi itu jangan turut, jangan ikuti yang seperti itu. Hanya orang tertentu yang seperti itu. Selanjutnya, jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan, keluarga Beruntu Balai. Ketika kita hidup oleh iman, oleh firman Tuhan. Dengan demikian, dengan kita menerima iman yang Tuhan berikan, firman yang Dia berikan, kita senantiasa memandang bahwa itulah anugerah, amazing. Anugerah yang luar biasa, amazing. Ketika kita mengatakan amazing, ya, itu anugerahnya yang Dia nyatakan dalam hidup ini, maka mari kita selalu serukan nama Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Karena itu kalau menyanyi lagu, jangan ditarik-tarik kayak apa itu, kayak goro, kata menyanyi sesuai ton lagu, kata, sehingga di mana ekspresinya piano, di mana ekspresinya staccato, di mana ekspresinya yang ya pokoknya yang pasti punya ekspresi
ekspresi di dalam kita nyatakan kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan kita semua yang ada, tidak hanya pendeta, tidak hanya penatua, tidak hanya diaken, kita dipanggil untuk membawa kabar baik. Jangan kabar buruk kita bawa, ya. Kabar baik. Ada orang lain kali dia menyebut diri mungkin penatua atau diaken atau apa pengurus PLKK. Sebenarnya kabar baik yang dia bawa akhirnya apa? Kabar buruk. Karena apa? Mungkin ada pernah disakiti, sakitnya tuh di sini, tapi tidak boleh seperti kita mau melakukan yang jahat lawan yang jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi sehingga dengan demikian kehidupan kita bersama kita akan senantiasa seperti dalam firman Tuhan ini. Bagian terakhir coba kita baca bersama di ayat 15 bagian C. Betapa indahnya mulai 1, 2, 3. Betapa indahnya adalah mereka yang membawa kabar baik. Nah itu betapa indahnya orang yang apa di situ membawa kabar baik, evangelion, berita sukacita. Itu evangelion, bukan kabar buruk, tetapi kabar baik, Injil, keselamatan. Apalah selalu kabar baik dengan sikap perilaku kita, tidak hanya berkuar-kuar, gitu. Karena ada banyak yang jadi apa permasalahan dalam kehidupan ini. Pintarnya ngomong, gitu, pintarnya berkhutbah, tetapi sikap perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Saya biasa, ini, Pak, Bu, kenapa enggak aku pendeta saya agak apa namanya ini tidak mau saya melihat itu. Bilang katanya mengasihi, bilang katanya harus begini, tetapi orangnya begitu loh. Akhirnya dia tidak mau dalam kehidupan karena sudah ada apa? Skat seperti itu. Dia sudah tandai itu, dia sudah stabilo. Nah, oleh karena itu kalau kita di stabilo, alangkah indah datangnya pembawa berita shalom. Nah, itu ada lagunya itu. Ibu apa lagunya itu? Nah, itu sebenarnya paduan suara itu lagu itu penting sekali, ya. Alangkah indahnya pembawa berita kabar baik kalau di sini. Sehingga dalam hidup ini mari kita selalu hidup membawa kabar baik. Kalau belum mampu bawa kabar shalom, shalom. Karena itu saja orang ragu menjawab. Kasihan, terkadang prihatin, kan? Ya karena mungkin itu sudah ada skandal-skandal yang menghalangi. Tapi jangan sampai terjadi lagi seperti itu, ya. Mari kita selalu ada firman di hati. Itu berarti apa? Ada damai di hati. Itu shalom tidak hanya sekedar kata verbal, ya. Tidak hanya kata-kata saja, tetapi harus ada di hati, ya. Firman itu dekat di hatimu. Walaupun ya terkadang memang ada empedu, tapi memang itulah ketika empedu itu ada, memang itu juga sebagai satu senjata yang kuat bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah dunia. Kalau yang ada empedu juga kita sebenarnya itu yang nggak tahu malu. Gitu. Oke, Tuhan akan selalu menolong kita. Alangkah indahnya dalam kehidupan ini ketika Bapak Ibu Saudara adik-adik selalu bawa kabar baik. Bawa kabar baik, mau? Amin. Detik ini kita semua diutus olehnya supaya sola fide, sola scriptura, sola gratia kita terima sehingga kita hidup selalu membawa kabar baik. Amin. Kita pujilah nama